Nah, kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya, jika rekan-rekan ingin berinteraksi atau mengajukan pertanyaan dengan pembicara kami, silakan menggunakan fitur raise hand. Nanti Mbak Nadia akan membantu Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan pembicara kami. Baik, without further ado, untuk mempersingkat waktu juga, maka kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang pertama, yaitu Mas Singgi Kiswantoro. Mas Singgi, sudah standby? Halo Mbak Maya. Oke, baik, Mas Singgi. Nah, Bisa gimana Mas? Ya, suaranya bisa dengar kok. terdengar? Ya, siap, jelas sekali. Ya. Baik, rekan-rekan, sebelum Mas Singgi memulai presentasinya, silakan simak video berikut ini. Alright, baik. Mari kita dengarkan pemaparan mengenai teknologi dalam penerjemahan oleh pembicara kita yang pertama. Over to you, Mas Singgi. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Rekan-rekan yang lain, salam kenal dari saya Singgi Kiswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Transkom untuk menyampaikan ya sedikit pengalaman saya selama menjadi penerjemah di industri terjemahan ini. Baik, sebentar ada komat. Oke. Ya, udah Baik, mantap, sudah Mas. Terima kasih. siap. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan sebagai pembicara pertama. Jadi anggap aja nih rekan-rekan menghadiri konser gitu ya. Jadi ini seperti band pembuka ini. Jadi saya ini hanya pembicara pembuka saja, nanti yang top-top itu nanti di setelah saya gitu. Baik,
judul pemaparan saya hari ini, sore ini adalah teknologi dalam industri penerjemahan. Langsung ke slide kedua. Nah, seperti pembukaan saya tadi ini ringan-ringan dulu. Teknologi yang kita tahu ya seperti ini dalam dunia penerjemahan. Yang kasat mata dulu, yang kasat mata yang bisa dipegang seperti ini. Ini saya gambarkan, saya tampilkan di sini sebagai sebuah battle station-nya untuk penerjemah. Jadi ada dua layar yang cukup besar, kemudian ada keyboard standar gamer ini sepertinya, dan juga mouse juga standar gamer. Nah, tapi di sini yang saya mau soroti adalah penggunaan layar. Yang di sini kita bisa lihat ini cukup besar. Ini membantu penerjemah dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Kita tahu penerjemah itu jam kerjanya luar biasa, bisa 10 jam, 11, 12 jam sehari. Dan kalau misalkan penerjemah itu hanya mengandalkan layar kecil, misalkan layar laptop yang hanya mungkin 13 atau 14 inci, kasihan mata kita gitu. Nah, ini juga kenapa saya tampilkan ada dua layar. Ini juga untuk membantu penerjemah. Semisal ada referensi khusus yang perlu kita lihat sewaktu menerjemahkan, kita bisa tampilkan di layar kita yang kedua. Jadi kita tidak perlu bolak-balik buka tutup jendela. Kita bisa tampilkan keduanya dan itu menurut pengalaman saya itu sangat-sangat membantu. Kemudian item kedua di hardware ini adalah keyboard. Keyboard ini sebaiknya kita menggunakan yang seperti di layar, yang istilahnya itu full layout. Jadi bukan yang model kecil seperti di laptop kecil-kecil itu, yang biasanya ada tombol FN atau tombol FN ya, untuk mengakses tombol-tombol tertentu di keyboard. Nah, kalau ada tombol FN itu kita harus menekan itu untuk mengakses misalkan tombol-tombol yang sebenarnya sering kita pakai di software terjemahan. Misalkan F3, F5, kemudian ada juga F11, dan yang paling sering menurut saya ini tombol insert. Tombol insert ini akan sering-sering dipakai waktu menerjemahkan dengan software. Jadi bayangkan kalau kita lagi menerjemahkan harus setiap kali mau insert harus sambil menekan tombol FN itu agak memperlambat. Begitu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga teknologi lanjutan yang pertama tadi yang kasat mata, ini tidak kasat mata ya, ini kita nggak bisa pegang. Kalau dulu mungkin penerjemah yang veteran ya, yang senior itu pakainya kamus yang tebal-tebal, yang merah, yang punyanya siapa, Dr. Salim atau siapa saya lupa. Nah itu dulu referensinya ya. Hasan Hasan Sadili. Sadili atau yang merah ada yang Indonesia Inggris itu saya lupa. Salim siapa saya. Nah itu kalau sekarang apakah penerjemah zaman sekarang ini masih buka-buka kamus dalam bentuk buku seperti itu? Saya rasa tidak. Saya rasa ya ini yang biasa kita gunakan, yaitu kamus dan thesaurus. Kalau Inggris itu kita bisa buka Cambridge, Webster, Free Dictionary, dan juga Google Translate. Nah, ini saya cantumkan di sini sebagai acuan kamus saja, bukan sebagai tempat untuk menerjemahkan otomatis. Saya menyantumkan Google Translate sebagai kamus atau thesaurus. Google Translate ini kalau kita gunakan untuk mencari terjemahan kata dalam bentuk satu kata atau frase,
itu masih cukup reliable sampai sekarang. Tapi kalau sudah yang agak panjang, agak rumit, apalagi struktur bahasa Inggrisnya, sintaks bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat rumit, itu biasanya agak mengsele begitu. Kemudian yang di bahasa Indonesia ini ada KBBI daring, ada sinonim kata.com, ini pengganti thesaurus. Kemudian ini yang tidak kalah penting, PUEB daring. Ini kalau penerjemah senior ini setengah dihafalkan ini isinya ini, karena kalau nanti ketemu editor yang sangat kritis, ini bisa jadi senjata yang lumayan bisa diandalkan begitu. Nah, terakhir di segmen ini ada Google Search. Nah, ini kemarin saya juga barusan menemukan sebenarnya kita bisa menggunakan Google Search ini untuk sebagai shortcut untuk menuju semua kamus dan thesaurus yang tadi saya sebutkan. Coba saya tunjukkan visualnya. Begini. Jadi misalkan kita mau mencari kata minute dalam bahasa Inggris, pengertiannya dalam bahasa Inggris, ketik saja kata bahasa Inggris ini, minute, kemudian meaning, kemudian cari di Google Search. Nah, nanti keluar seperti ini. Ini hanya sebagian kecil dari hasil yang keluar. Nah, kalau di sini bisa kelihatan ada Mas Singgi, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Halo. halo halo. Iya, oh ya, sekarang udah balik lagi, Mas. Barusan balik. Bisa dicoba dulu nanti. Halo Mamanya. Ya, siap. Sudah terdengar, Mas. Udah Udah keluar kembali ya di lagi. sini ya. Oh, suara saya terdengar? Maaf, suaranya Mbak Maya malah nggak kedengaran di sini. Nggak kedengeran? Oh iya ya. Sorry, Mbak Nadia, suara saya terdengar? Suaranya Mbak Maya terdengar. Oke, baik. Saya log out dulu ya. Apa saya log out dulu? Boleh. Oh, kedengaran ya. Oke. Ya, sudah. Terdengar. Baik, sementara menunggu ya. Oke, baik.
Gitu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Mbak Maya. Siap, silakan Mas. Iya, oke, nggak apa-apa. Suaranya Mbak Maya di sini nggak keluar, jadi tapi nggak apa-apa. Ya, baik, saya lanjutkan. Eh, maaf, tadi sampai Tabel. Ada. Sampai di Puebi ya Pak ya barangkali. baik. Tadi sampai ini ya Mbak Nadia ya, Google Search ya. Iya, betul. Baik, ini contohnya yang pertama tadi untuk mencari kata dalam arti kata dalam bahasa Inggris, pengertiannya. Kemudian yang kedua, ini cara kedua untuk mencari suatu kata langsung dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ketik saja kata bahasa Inggrisnya di sini. Saya ambil contoh minute, kemudian artinya, ketik artinya, kemudian enter. Nanti akan keluar beberapa banyak saran tentang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini sekaligus bisa dianggap sebagai thesaurus mini. Jadi kita tidak perlu buka-buka yang tadi situ saya sebutkan, yaitu sinonim kata. Tapi kalau misalkan nanti ini dianggap dirasa kurang lengkap, bisa juga langsung menuju ke situs yang tadi saya sebutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Setelah online resource ini, nah ini adalah topik penting dalam pembahasan sore ini adalah CAT tool. CAT tool adalah computer assisted translation software yang membantu penerjemah. Fungsinya ini ada, kalau saya rangkum ini ada 6. Ini yang pertama adalah menyimpan terjemahan manual, terjemahan manusia yang dikerjakan manusia secara manual ke dalam suatu database tertentu. Kami di industri ini menyebutnya translation memory. Jadi jangan dianggap ini sebagai seperti mesin translation yang kita masukkan ke teks sumber, kemudian dia secara otomatis menghasilkan teks target. Tidak, ini hanya alat bantu bagi penerjemah untuk menerjemahkan secara manual. Kemudian disimpan ke suatu tempat yang namanya translation memory. Kemudian setelah kita menyimpan terjemahan yang cukup banyak di translation memory ini, maka CAT tool ini bisa memberikan fungsi kedua, yaitu memberikan saran terjemahan berdasarkan terjemahan yang kita sendiri yang menerjemahkan. Nah, ini saran ini bisa berupa kata atau kalimat yang sama persis ataupun yang mirip. Misalkan apa namanya, Ibu Budi pergi ke pasar. Kemudian ada terjemah, ada kalimat lain, Ibu dan Budi pergi ke pasar. Nah, ada perbedaan sedikit di awal kalimat itu. Itu tidak jadi masalah, itu masih bisa disarankan oleh CAT tool ini. Kemudian fungsi ketiga adalah mencari terjemahan kata atau frasa atau klausa di dalam TM. Nah ini misalkan kita sudah menerjemahkan teks atau konten yang cukup banyak dan TM kita tuh kita kumpulkan sudah sekian lama, misalkan dari klien tertentu atau dari topik tertentu. Misalkan kita lupa dulu pernah menerjemahkan suatu kata atau frase itu seperti apa, kita bisa mencari terjemahannya di TM itu dengan fitur ini namanya concordance. Kemudian yang keempat, memberikan saran atau mengingatkan penggunaan istilah tertentu. Kami menyebutnya term database.
tetapi term database ini perlu disiapkan dulu secara manual oleh kita penerjemah, yang nanti akan bisa diintegrasikan ke CAT-tool. Nah, nanti CAT-tool ini yang akan memberikan saran atau memunculkannya secara otomatis jika suatu istilah yang sebelumnya kita simpan itu muncul di segmen yang sedang kita terjemahkan. Kemudian yang nomor 5, melakukan konversi file dari dokumen asli penerjemahan ke internal file CAT-tool. Jadi prosesnya penerjemahan menggunakan CAT-tool ini, misalkan kita punya file PDF, kemudian kita mau menerjemahkan di dalam lingkungan CAT-tool atau CAT-tool software ini. Nah, itu harus dikonversi dulu ke file internalnya software ini. Setelah itu kita menerjemahkannya di dalam file internal itu. Nah, setelah selesai, file internal ini bisa juga diekspor kembali ke file PDF atau file HTML atau banyak file lainnya. Nanti langsung hasilnya adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa target. Menarik kan? Nah, yang terakhir ini fungsi terakhir adalah melakukan penghitungan jumlah kata dari teks yang diterjemah. Nah, ini fungsinya manfaatnya bagi para manajer penerjemahan. Ya, fungsi untuk menagih klien. Jadi pembayaran di industri terjemahan yang menggunakan CAT-tool ini dihitung berdasarkan jumlah kata yang diterjemahkan, bukan jumlah lembar. Kalau industri penerjemahan yang lokal ini biasanya kan per lembar berapa, per lembar hasil terjemahan 1,5 spasi berapa dihitung. Kalau kita menggunakan CAT-tool dengan klien dan diberi pekerjaan oleh klien tertentu, itu pembayarannya kita dihitung berdasarkan jumlah kata. Baik, Mas Singgi, menarik sekali ya. CAT-tool, selama saya menjadi penerjemah ini yang biasa saya tangani. Kalau offline itu ada Traduce Studio, ada Omega T, WordPress, Idiomo Server, STLX, dan lain-lain. Kemudian yang online ini ada MemoQ, Memsource, Transifex, Crowdins Market, PTT Market, dan ini yang penting, CAT-tool milik sendiri yang dikembangkan oleh para raksasa teknologi, ya, perusahaan teknologi raksasa, ya seperti Google ini, dan banyak perusahaan teknologi yang markasnya di Silicon Valley sana. Mereka sendiri sudah buat sendiri CAT-tool-nya. Kalau dalam bentuk online ini banyak yang sudah bisa saling terhubung. Maksud saya bisa jadi kita menerjemahkan suatu teks itu di MemoQ, tapi kemudian kita mau pindah platform ke Memsource atau ke Traduce Studio, itu bisa. Caranya tidak bisa saya jelaskan di sini karena terlalu panjang. Baik. Selanjutnya fitur kedua yang biasa juga, software kedua yang biasa saya pakai itu adalah QEcheck. Ini adalah software khusus yang memeriksa detail linguistik dan non-linguistik dalam terjemahan. Jadi misal kita sudah selesai menerjemahkan suatu teks menggunakan CAT-tool, jadi syaratnya selesai menerjemahkan menggunakan CAT-tool, kita bisa memeriksa ulang terjemahan kita menggunakan software ini. Nah, yang diperiksa oleh software ini adalah parameter berikut. Target CMS source, kemudian untranslated segment, kemudian terjemahan terlihat lebih pendek atau lebih panjang dibandingkan sumbernya, kemudian target atau source, teks target atau teks sumbernya tidak konsisten, itu juga bisa tertangkap oleh software ini.
Nah, ini ada satu QA check yang pernah saya pakai, dia bisa juga secara otomatis menangkap ini. Ada kata N atau kata OR itu tidak diterjemahkan oleh penerjemah dan oleh dia akan dikasih peringatan. Dan yang terakhir ini remet temeh, peringatan remet temeh, tapi sangat membantu penerjemah, yaitu double blank, kemudian kata berulang, misalkan sering kadang-kadang kita ngetik dengan, kemudian dengan, ya seperti itu, atau triple word, misalkan kita mengetik kata Google, tapi ternyata O-nya 3, itu bisa tertangkap di sini. Dan juga ada peringatan kalau ada angka di teks sumber, misalkan teks sumber angkanya dalam bentuk angka Arab itu ya, angka 4, simbol 4. Tapi di terjemahan kita tulis 4. PAT itu sama dia juga, sama oleh QA check tool ini akan diberi peringatan. Baik, untuk ragamnya, untuk yang integrated dengan QA tool, itu ada STL QA check 3, ada memsource. Kemudian ini ada saya cantumkan satu, ini adalah STL batch find replace. Ini fungsinya mirip dengan QA tool, tapi sebagai pelengkap. Kalau kita mau mencari suatu kata di banyak file sekali, misalkan ada 30 atau 40 file, kita mau find and replace, kita bisa memakai software yang ini, STL batch find and replace. Kemudian untuk yang software terpisah dari cat tool itu, ada Xbench, ada QDistiller, ada transistor. Nah, beberapa penerjemah mungkin sangat sebal dengan QDistiller ini karena parameternya terlalu banyak dan sering sekali menghasilkan false positif. Coba saya tampilkan contoh visual. Nah, ini saya ambil contoh hasil QA check dari Xbench. Jadi terlihat di layar, kalau misalkan kita belum menerjemahkan suatu segmen, nanti dia diberi peringatan seperti ini. Baik, sudah 30 menit. Baik, saya lanjut saja. Ini bahasan terakhir saya terkait mesin translation. Di sini saya mencoba langsung untuk membandingkan. Yang kita tahu mesin translation itu mungkin teman-teman pernah mulai mengenal itu tahun 2000-an, yaitu ada TransTool. Saya sendiri dulu sempat pakai sewaktu jadi mahasiswa, tapi ternyata ya tidak terlalu bagus hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya bandingkan dengan Google Translate. Google Translate ini kita tahu dia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan yang saya dengar-dengar yang versi sekarang ini sudah menerapkan namanya NMT, Neural Machine Translation. Saya nggak paham bagaimana detailnya, algoritmanya bagaimana, tapi intinya canggih dan dia memanfaatkan selain kamus biasa, dia juga memanfaatkan yang saya sebut tadi sebagai translation memory untuk menghasilkan terjemahan yang bisa kita akses di Google Translate. Nah, baik, mari kita lihat untuk kasus pertama, ada teks sumber. Group website visitors based on your analytical needs. Nah, ini saya betul-betul masukkan ke transfer versi lama itu. Nah, hasilnya begini, grup website pengunjung berdasar pada analytical kebutuhanmu. Ini kita bisa lihat ini pendekatannya betul-betul per kata, jadi
dia gagal untuk mendeteksi kata grup di depan ini sebagai verb. Nah, kalau kita lihat Google Translate, ternyata juga masih gagal karena hasil terjemahannya pengunjung situs web grup berdasarkan kebutuhan analitis Anda. Nah, ternyata terjemahan mesin yang katanya sudah cukup canggih masih bisa salah juga di sini. Dia masih gagal untuk mendeteksi sintaks kalimat yang dalam kasus ini ada verb di depan ini. Baik, untuk case kedua, ada bahasa Inggris yang do you say hello to new customers, existing customers, and frequent customer. Nah, kalau transfer versi tahun 2000-an, hasilnya seperti ini. Apakah kamu katakan salam ke pelanggan baru, pelanggan ada, dan pelanggan sering? Nah, ini juga masih sangat perkata proses penerjemahannya. Tetapi kalau kita melihat di Google Translate, ini sudah mulai alami hasil terjemahannya. Apakah Anda menyapa pelanggan baru, pelanggan lama, dan pelanggan tetap? Nah, di sini saya bisa simpulkan, kalau dia bisa menghasilkan terjemahan yang cukup alami ini, tidak berdasarkan pendekatan per kata, tapi berdasarkan pendekatan analisis TM yang mereka kumpulkan sendiri selama beberapa tahun belakangan. Kemudian kasus terakhir, ini teks ini saya ambilkan dari judul artikel di Amerika Serikat. Coronavirus is rapidly spreading in Texas nursing home, state figures show. Lagi-lagi Transul gagal total untuk menerjemahkan ini secara otomatis dengan mesinnya. Coronavirus dengan cepat menyebar di dalam Texas, merawat bla bla bla, sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, kalau kita bandingkan dengan Google Translate sekarang, ini juga cukup bagus. Coronavirus menyebar dengan cepat di panti jompo, Texas. Demikian ditunjukkan oleh angka negara bagian. Melihat case 2 dan case 3 tadi, membuat kita berpikir ini sampai kapan profesi penerjemah ini bisa survive. Karena hasil terjemahannya mesin yang saya wakilkan di sini oleh Google Translate semakin baik, walaupun kadang-kadang masih menunjukkan kesalahan. Nah, ini nanti yang akan dibahas lebih detail oleh para pakar-pakar yang akan berbicara setelah saya. Baik, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Maya. Terima kasih, Mas Singgi. Apa suara saya masih bisa terdengar? Belum bisa. Mbak Lanti, silakan kalau misalnya ada. Oke, terima kasih Mas Andi, terdengar. Iya. Mbak Lanti, kira-kira tadi ada pertanyaan untuk Mas Singgi? Ya. Mbak Tanti mungkin lupa, itu belum di-unmute. Mbak Tanti, Mbak Pritantina, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa terdengar atau kita ada? Mbak Maya, boleh saya kasihkan pertanyaannya ke Mas Singgi aja? Boleh, silakan. Langsung dari saya. Oke.
Saya ada pertanyaan Mas Inggi ya, dari pemaparannya Mas Inggi yang tadi. Sebenarnya saya itu masih bingung antara beda antara CAT tool dengan machine translation. Itu aja, mungkin yang agak basic, tapi ya memang kayaknya saya tidak akrab Tapi memang dengan basic ya, salah Mbak. satu. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Sekali lagi saya mohon maaf, ini ada kendala teknis ya, entah di laptop saya atau di koneksi. Jadi saya tidak, teman-teman bisa mendengar suara saya sekarang, tetapi saya tidak bisa mendengar suara misalkan Mbak Nadia atau Mbak Maya melalui perangkat laptop yang saya pakai ini. Sebelumnya bisa, tapi entah kemudian tiba-tiba tidak keluar input apa-apa lagi. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama ini, apa beda Catur dan mesin translator? Pertama, bedanya mesin translator itu dia menerjemahkan secara otomatis tanpa bantuan manusia. Kalau Catul dia tidak menerjemahkan secara otomatis. Dia menerjemahkan teks sumber menggunakan dengan bantuan manusia, dengan input dari manusia. Jadi manusia tetap harus menerjemahkan, mengetik secara manual ke dalam software CAT tool tadi supaya nanti bisa direkam. Kalau mesin translator seperti Google Translate yang tadi saya tampilkan itu siapapun, bukan penerjemah pun bisa mengcopy paste teks dalam bahasa sumber ke dalam Google Translate. Kemudian nanti Google Translate yang akan menerjemahkan secara otomatis. Jadi perbedaan yang paling mendasar itu. Silakan Bu Nadia. Oke, makasih Mas Inggi penjelasannya. Kemudian tadi sepertinya Mas Inggi menyebutkan tentang QA check. Nah, antara CAT tool dengan QA check itu gimana cara kerjanya? Jadi, dan kenapa mereka itu sangat penting banget? Dua hal itu sangat penting banget untuk penerjemahan. Baik. Di industri terjemahan yang saya tekuni selama ini, kebetulan ini industri terjemahan yang melayani penerjemahan dari klien internasional. Nah, bagi klien-klien internasional ini, penggunaan dua software tadi itu sifatnya wajib. Mengapa wajib? Karena dengan dua software ini mereka bisa menentukan produktivitas yang bisa diukur secara detail. Seperti saya jelaskan tadi, di salah satu fungsi CAT tool adalah menyediakan hasil analisis jumlah kata dari teks sumber yang akan diterjemahkan. Nah, ini penting untuk diketahui supaya kita bisa menentukan berapa workload-nya, berapa biayanya, dan juga berapa yang harus nanti ditagihkan. Kalau QA check sendiri itu juga harus disertakan. Bahkan kadang-kadang klien tertentu itu sampai meminta minta laporan 3 jenis QA check untuk disertakan sewaktu mengirimkan hasil terjemahan. Nah, ini kenapa? Karena kebanyakan agensi di luar negeri yang memberi pekerjaan kepada kita, itu mereka tidak punya karyawan atau resource internal yang bisa bahasa Indonesia. Jadi yang bisa mereka lihat di awal, lihat dengan cepat parameter yang bisa dilihat bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya hasil-hasil laporan dari QA check tadi. Hal-hal remeh-temeh terkait konsistensi kalimat atau konsistensi terminologi, seperti itu. Jadi memang harus dua hal ini wajib dan betul-betul harus detail dikerjakan oleh para penerjemah. Silakan Mbak Nadia.
Terima kasih Mas Singgi. Untuk peserta, Bapak Ibu peserta yang lain, jika ada pertanyaan silahkan langsung menuliskan di chat box. Kalau nggak ada, karena saya masih punya pertanyaan, tapi mungkin satu pertanyaan lagi aja ya, Mbak Maya. Boleh, silakan Mbak. Sebelum ke pemateri selanjutnya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya ini masih untuk Mas Singgi juga, berkaitan dengan CAT-Tool. Tadi Mas Singgi menyebutkan ada giant company, giant tech company yang membuat sendiri CAT-Tool mereka. Padahal yang online yang tersedia di pasar itu banyak. Gitu. Kira-kira apa sih pertimbangannya mereka kok bikin sendiri? Kenapa nggak pakai yang sudah ada di pasaran? Baik. Tahun-tahun 2008 atau 2009 itu mulai banyak perusahaan teknologi raksasa ya seperti Google dan lain sebagainya itu yang dia membuat sendiri kalau membuat sendiri ke CAT-Tool-nya. Beberapa keuntungannya adalah mereka bisa menyimpan sendiri hasil terjemahan yang manusia kirimkan ke mereka, penerjemah kirimkan ke mereka, mereka simpan sendiri, mereka kelola, dikembangkan, kemungkinan juga bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan mesin translation mereka sendiri-sendiri, begitu. Kalau kemungkinan kedua yang yang saya terpikir oleh saya itu dari hal keamanan cybernya. Nah, kalau mereka harus menggunakan CAT-Tool lain, berarti kan mereka menyerahkan konten mereka ke pihak ketiga. Kalau mereka bikin sendiri CAT-Tool yang berbasis online, berbasis cloud, itu mereka bisa mengelolanya sendiri, mengelola konten terjemahannya di server mereka sendiri dengan keamanan cyber yang sesuai keinginan mereka sendiri. Jadi itu saya rasa lebih menjamin bagi mereka, lebih tentram lah mereka begitu. Demikian Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mas Singgi atas penjelasannya. Mengingat waktunya, mungkin Mbak Maya, monggo dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Singgi dan juga Mbak Nadia. Karena terkait waktu juga, saya akan menyapa pembicara kami yang kedua, yaitu Profesor Rudi Hartono. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya serahkan ke Prof. Rudi Hartono? Mangga. Oke, baik. Silakan, Prof. Saya mau menyapa dulu ya. Saya hello dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Sugeng dan Polinema, juga panitia, ada Mbak Ranti, Mbak Nadia, juga moderator Mbak Maya ya. Juga spesial salam saya untuk Pak Indra. Tampaknya ada Pak Indra Listio di sini. Ya, Pak Sugeng, ada Pak Indra ya? Ada Pak. Ada, Prof. Ada. Yeah, Pak Adi Indarta juga ada. Yeah. Oh, Mas Pak Hadir, Pak Rudi. Terima kasih banyak. Aduh, lama nggak jumpa wajah Pak Indra ya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Ini silaturahmi lah sama teman-teman di Malang ya. Yeah. Terus mungkin Mas Singgi, ya terima kasih juga sudah memaparkan. Mungkin penjelasan saya secara pengalaman mengenali mesin penerjemahan lebih lengkap, Mas Singgi ya. Nanti saya akan memaparkan tentang kasus di kampus saja ya. Baik, mohon izin saya menyampaikan materinya. Sudah kelihatan, Mbak Maya? Iya, Prof. Sudah terlihat. Baik. Ya, terima kasih. Ini
mungkin ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan nuansa dan khasanah tersendiri karena saya gali dari permasalahan yang ada di kampus, terutama di kelas-kelas penerjemahan yang saya ajar ya. Ini sebetulnya lebih banyak ke apa istilahnya, hasil dari penelitian, ya, hasil dari mini riset yang dilaksanakan di kelas. Karena kami setiap semester punya kelas penerjemahan. Jadi nanti bagaimana mesin penerjemah di era digital ini ditinjau dari sisi kontroversi, ya, kemudian ketergantungan dan juga kualitas. Ya, karena kita tahu bahwa bagaimanapun ini mesin masih menjadi sebuah fenomena ya, yang memang kita tidak bisa lepas daripada mesin itu. Apapun mesinnya, termasuk dalam dunia penerjemahan, mesin penerjemah sebagai sesuatu yang memberikan kelengkap ya, substitusi atau pelengkap dari mesin atau dari tenaga manusia sebagai penerjemah. Maka dari itu kita tampaknya sangat bergantung pada mesin tersebut. Namun kita juga nanti akan melihat bagaimana sih sebetulnya kalau kita menyerahkan begitu saja terjemahan itu, prosesnya dan hasilnya, sehingga kualitasnya itu mungkin masih jauh dari harapan. Ditinjau dari sisi keakuratan, keberterimaan, ya, atau dari sisi lainnya sebagai level translation assessment. Ya. Ini sedikit mungkin sudah diperkenalkan tadi atau belum ya? Mohon maaf Prof, belum, silakan. Nggak apa-apa. Nah, nanti ini aja, karena slide-nya akan diberikan, jadi nanti bisa. Nah, baik. Ya, saya berasal dari Tasikmalaya, jadi sudah kurang lebih 17 tahun, hampir 18 tahun di UNES. Rantau ya. Dulu S1 dari Unpad, S2 dari UPI Bandung, S3 dari UNS. Nah, kebetulan saya tertarik penerjemahan di UNS waktu itu ada, dan sampai sekarang juga ada prodi linguistik penerjemahan. Jadi saya terakhir memperoleh pendidikan secara teoretis ya di prodi linguistik penerjemahan. Nah, kemudian ini ada ID yang lain, silahkan bisa dilihat ya. Nah, kajian yang saya lakukan ini memang berawal dari permasalahan yang ada ya. Ini sebagai background atau latar belakang bahwa memang manusia saat ini ya di abad 21 sangat bergantung pada mesin. Begitu juga penerjemah tampaknya tidak bisa dipisahkan dari mesin penerjemah ya. Apakah mesin penerjemah semua peralatan yang berkaitan dengan terjemahan itu sangat banyak. Tadi Mas Singgi sudah mengatakan ada CAT tools yang memang beda dengan mesin translation ya. CAT tools lebih ke lebih ke memori ya, translation memory ya, TM, karena ada MT ada TM. Atau aplikasi-aplikasi yang sekarang sangat banyak sekali dalam bentuk kamus elektronik ya. Kamus elektronik juga sudah menyediakan fitur-fitur yang lengkap dan entry yang banyak, sehingga bahkan ada kamus elektronik yang sudah menyediakan tidak hanya menerjemahkan sinonim, antonim, tapi sudah bisa menerjemahkan frase dan kalimat ya. Jadi mirip dengan search engine yang punyanya Google, yaitu Google Translate. Kemudian tentunya ini peran terjemahan memang sangat penting. Bagaimanapun tampaknya semua ilmu pengetahuan yang kita terima itu lebih banyak hasil daripada transfer ya, transfer knowledge dari berbagai macam sumber. Sehingga peran terjemahan ini, peran penerjemah, ya peran terjemahan, dan juga proses-proses penerjemahan ini sangat begitu penting bagi kehidupan saat ini. Kita tahu informasi terkini itu mungkin sumber asalnya informasi itu dari berbagai macam bahasa. Nah, jasa penerjemahlah, mungkin jasa dari mesin penerjemah itulah yang mampu
menghantarkan dan menjadi jembatan penting dalam transformasi pengetahuan. Nah, jadi harusnya dunia ini harus menghargai para penerjemah. Karena tanpa penerjemah tampaknya dunia tidak akan terbuka. Maka dari itu mungkin di sini ada Himpunan Penerjemah Indonesia itu sangat luar biasa menampung sekian banyak praktisi penerjemah ya yang bisa menghantarkan berbagai macam informasi penting pada dunia gitu. Alhamdulillah dan insya Allah mungkin akan semakin berjaya ya Pak Indra ya, saya doakan begitu. Ya. Kemudian mesin penerjemah ya atau mesin penerjemahan ini atau MT itu memang tidak bisa kita pungkiri mesin translation itu bekerja lebih cepat daripada manusia. Ya, sekarang banyak termasuk mahasiswa-mahasiswa yang nakal itu sekalipun mereka itu mahasiswa kelas penerjemahan itu sering masih mengandalkan dirinya pada MT ya karena lebih cepat. Tapi ya hasilnya memang kurang begitu memuaskan. Karena kerja cepatnya mesin translation tetap harus ada sentuhan tangan manusia sebagai editor ya. Beberapa menit kita menerjemahkan dengan mesin translation tapi bisa beberapa hari bahkan 1 minggu lah taruhlah kita harus mengedit hasil terjemahan sehingga hasil terjemahan itu bisa alamiah ya bisa akurat secara gramatika, secara struktur kalimat, bahkan pilihan-pilihan katanya bisa memang natural gitu ya. Nah, jadi hasilnya tetap sehebat apapun, setinggi apapun mesin penerjemah, tetap tangan manusia, pikiran, perasaan bahkan ya intuisi bahkan itu masuk ke dalam sebuah proses penerjemahan. Ya, jadi Pak Sugeng tadi bertanya atau satu pertanyaan memang bagi kita sekalian, apakah manusia penerjemah ini kita sebagai HT itu human translation atau human translator ini akan musnah atau tidak? Saya sangat optimis tidak akan musnah. Ya. Sepanjang manusia ada, masalah penerjemahan ini perlu sentuhan tangan manusia. Jadi kita masih punya peran besar untuk menghasilkan terjemahan yang begitu bisa diterima oleh masyarakat pembaca. Jadi kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mesin. Walaupun prediksi ke depan, tahun 2030 katanya, yang akan berkomunikasi itu mesin dengan mesin. Jadi mesin to mesin. Tapi saya tidak yakin bahwa semuanya akan selesai dengan mesin atau dengan alat bantu mesin gitu ya. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian ini sudah tahulah, sudah mafhum karena saya kira di sini para ahli penerjemahan. Namun memang banyak sekali ahli penerjemahan ini mulai dari zaman dulu sampai sekarang memiliki ragam dalam menyampaikan definisi ya. Jadi ada yang mengatakan reproducing, menghasilkan kembali ya, menghasilkan ulang. Menurut Naida ada replacement ya, berkaitan dengan padanan-padanan yang memang harus diganti seperti untuk teknik teknik bebas, teknik adaptasi ya, atau teknik-teknik yang lainnya, metode bebas, teknik adaptasi, bahkan teknik idiomatik itu lebih cenderung ke replacement, mengganti, karena di sana ada cultural items ya, yang tidak bisa dicarikan, tapi kita harus diganti. Seperti menerjemahkan peribahasa, kita tidak menerjemahkan di sana sebetulnya, tapi replacing ya the source proverbs into the target proverbs. Menurut hemat saya itu lebih cenderung mengganti, sehingga ada istilah replacement. Nah, ada juga transferring, mentransfer. Ya, ini mentransfer, ya mungkin mentransfer makna, informasi, pesan ya. Itu menurut Larson. Dan menurut Newmark ini rendering. Rendering lebih cenderung ke translating itu sendiri. Jadi menerjemahkan makna ya. Nah, itu panjang sekali, ada mungkin beberapa definisi. Nah, kemudian ini tadi tentang software, ada memang offline, ada online ya. Saya memang belum begitu kenal dengan CAT ya, karena jarang memakai. Dan kemarin juga mau memakai itu memang
agak sedikit belum familiar ya. Ada CAT, Computer Assisted Translation, tadi sudah begitu jelas disampaikan oleh Mas Singgi. Ada Machine Translation, ya. Ini misalnya Google Translate, Bing Translator, dan lain-lain. Kemudian ada TM, ya, ada Translation Management atau Translation Machine, ya. Nah, ini kalau MT, Machine Translation, lebih kepada satu software yang otomatis. Memang dia menerjemahkannya secara otomatis, ya. Seperti Google Translate itu memang kita ngopi kalimat pada bahasa yang satu, langsung klik bisa berubah kepada bahasa yang lain, ya. Nah, kalau tadi misalnya CAT tool lebih cenderung berbentuk mesin memori, ya. Jadi memori yang digunakan mungkin akan sedikit beda dalam proses penerjemahannya dengan MT atau Machine Translation. Ada translation memory yang memori terjemahan itu mesin memori. Nah, ini mungkin ada beberapa providers untuk Machine Translation, ternyata banyak sekali, tidak hanya Google Translate, tetapi mungkin saya pernah dan mungkin sering pakai Babylon, kemudian ada ya Google Translate yang sudah sangat dikenal. Cuman memang sekarang agak sedikit diakali, kalau kita ingin lebih bagus menggunakan Google Translate, itu harus disandingkan Grammarly application. Nah, karena Grammarly application yang disatukan dengan yang disandingkan, kita harus pada saat membuka Firefox, ya, itu karena dipakai Firefox itu masuk dan kita attach Google Grammarly-nya pada saat kita menggunakan Google Translate. Dia sudah langsung otomatis memberikan pilihan diksi dengan warna merah kalau tidak salah. Kemudian dia memberikan pilihan juga tentang struktur tata bahasanya. Ya, itu agak lumayan itu. Tatkala kita menggunakan Google Translate, kita langsung juga open Grammarly, ya. Ya, yang itu yang gratisan aja, tidak yang premium, ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dicari atau bisa dicoba beberapa providers untuk MT, ya. Nah, ini yang sudah biasa kita pakai. Kemudian juga ada Bing, ya. Karena Bing itu hampir sama dengan kerjanya hampir sama dengan Google Translate, tapi tampaknya ini coba nanti kita bisa main-main membuat kalimat baik sederhana maupun kompleks. Bedakan antara Bing dengan Google Translate. Dan ini bisa menjadi sebuah penelitian membedakan produk Google Translate dengan Bing, dengan Babylon. Misalnya tiga mesin itu kita teliti produknya. Kalau saya senangnya suka begitu, suka main-main. Jadi karena bukan praktisi penerjemah, saya senangnya meneliti itu memang memain-mainkan korpus atau data gitu. Itu menarik sekali. Kreatif Dan sekali, kalau, ya? Idenya Prof sangat kreatif. Dan saya biasanya dapat dana besar tuh dari yang seperti itu, otak-atik begitu untuk penelitian, tidak dari menerjemahkan. Tips untuk rekan-rekan yang juga dosen penerjemah ya, Prof, ya, seperti ini. Ya, jadi misalnya kita bisa punya proposal penelitian ke pemerintah hanya dengan melihat kelebihan dan keunggulan atau kekurangan dari 3 jenis mesin terjemah, itu sudah luar biasa itu. Dan nanti kalau kita mampu untuk penelitian kita sendiri, kita bisa menciptakan dari sekian fitur dan hasil itu membuat sebuah mesin penerjemah yang lebih baik dari yang sudah ada. Sebetulnya bisa begitu. Itu bisa masuk ke research and development bentuknya itu, penelitian pengembangan. Cuman saya pernah menanyakan kalau ingin membuat mesin penerjemah itu mahal sekali, Mbak Maya. Kita harus mungkin ratusan juta lah untuk satu proposal itu. Wow. Mungkin bisa 500-600 juta karena harus melibatkan banyak ahli. Jadi kita tidak mengandalkan satu ahli penerjemah atau bahasa, tidak. Ahli IT, ahli terminologi, segala macam, sehingga kerjanya kerja kolektif, ya. Jadi ada ahli komputer segala macam gitu. Paling kita ahlinya ahli di input entry yang akan dimasukkan datanya saja, ya. Baik, ini
TM tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau TM itu lebih cenderung ke menerjemahkan, terus hasil terjemahan kita disimpan dan kita bisa menggunakan kembali data-data itu. Nah, yang TM ini providers TM, karena beda dengan yang tadi MT, nanti bisa dilacak juga. Seperti SDL Trados, atau tadi Mas Singgi memberikan informasi tentang Memox, ya memang ini betul sekali. Dia bentuknya ke memori penerjemah ya. Jadi dia mesinnya sebagai mesin yang menyimpan memori-memori entry-entry yang sudah tersimpan ya. Ini banyak sekali. Mungkin ada yang gratisan atau ada yang berbayar ya. Terus, nah ini contoh yang untuk TM. Ini yang gratisan. Ini sudah bisa file ini. Saya pernah nyoba satu artikel tuh bisa dengan memasukkan choose file ini. Jadi SDL yang free translation.com itu kan ini apa namanya gratisan. Ini kita bisa menerjemahkan satu file utuh. Nanti keluarnya berbentuk file lagi yang pakai yang ini. Ya tidak seperti tampilan di apa di Bing atau di Google Translate. SDL yang TM ini sudah bisa menerjemahkan dengan memori dia langsung masukkan file keluar file lagi gitu ya. Bisa dicoba nanti Mbak Maya ya. Kalau punya artikel. Baik, Prof. Ya, siap. ini Translation Tools, ya nanti bisa dicoba juga. Nah, ini ada berapa ya? Lebih dari mungkin 20 online translate. Ini satu-satu bisa dicoba. Ada Babylon, ada Translate. Mungkin teman-teman penerjemah ada yang sudah pernah menggunakan ini semua. Ini kan hanya gratisan ya. Ini ada, ini 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar ada 20 ya, 20 lebih nih. Dicoba nanti. Yang link untuk online translate. Nah, ini juga masih banyak ya. Ternyata tidak hanya Google Translate, tidak hanya Babylon, tidak hanya Bing, tapi banyak lagi yang gratis. Nah, kalau satu kalimat saja dimasukkan ke kurang lebih 20 online translate itu bisa menjadi korpus data yang menarik Mbak Maya ya. Jadi misalnya kita ingin coba apa bedanya dari sekian puluh mesin penerjemahan untuk satu kalimat yang kita miliki. Itu juga jadi data penelitian nanti. Ya. Untuk diteliti grammarnya, diteliti diksinya, diteliti struktur kalimatnya, diteliti mekanisme tata tulisnya itu bisa gitu, ya. Jadi memang kalau di kampus pekerjaannya gitu ya. Utak-atik data dicoba ada apa nanti hasil berdata nanti mungkin dijadikan masukan untuk hasil penelitiannya. Nah, ini kalau mau dicoba, ini hasil penelitian saya, nanti ini gratis juga. Ini sifatnya para pengguna bisa jadi kontributor. Ini hasil penelitian tahun lalu, saya membuat sebuah aplikasi penerjemahan, ini khusus untuk menerjemahkan peribahasa, metafora, kemudian personifikasi dan kiasan. Cuman ini baru kurang lebih 500 entry ya. Saya nggak tahu nanti apakah hasil terjemahannya yang bilingual itu sudah bagus atau tidak. Ini masih banyak kekurangan. Ini masih terus uji coba supaya nanti si aplikasi ini bisa membantu para penerjemah, khususnya penerjemah karya sastra. Minimal ini mirip kamus elektronik, tetapi dia tatkala kita misalnya menulis kata burung, maka akan semua kata peribahasa, gaya bahasa yang ada kata burungnya itu keluar semua gitu. Nanti bisa dicoba di sini. Ya. Nah, kalau kita ingin jadi kontributor, username-nya user, kemudian password-nya password. Misalnya kalau Mbak Maya punya satu peribahasa baru, Inggris Indonesia. Nah, tambahkan aja di sini. Masuk ke sini, tambahkan sebagai kontributor. Nanti saya verifikasi. Kalau sudah diverifikasi, masuk menjadi entry baru di sini, sehingga nambah untuk para pengguna yang lain. Ini gratis dibuat untuk semua orang ya. Jadi dari kita untuk kita. Ya. Jadi update terus gitu Prof ya, entry-nya maksud saya. Update terus ya, update terus. Jadi saya dapat masukan dan entry-entry baru dari para kontributor ya. Nah, nanti bisa dicoba, ini masih
memang masih banyak kekurangan, terutama untuk padanan peribahasa, padanan metafora, padanan personifikasi, padanan kiasan yang perlu perbaikan. Tapi ini masih lumayan ya membantu. Terutama ini saya gunakan untuk mahasiswa kelas penerjemahan ketika mereka menerjemahkan karya sastra yang pendek-pendek. Dia akan menggunakan peribahasa-peribahasa lewat sini. Jadi dia tidak, kan kalau menerjemahkan peribahasa tidak boleh literal, dia harus menggunakan setidaknya metode idiomatik. Jadi peribahasa diterjemahkan dengan peribahasa ya. Nah, ini silakan nanti dicoba UNES Elitrans Tool, elitrans.site.img ya. Nah, oke. Nanti mungkin bisa dicoba setelah slide-nya diberikan ya, supaya waktunya lebih luas lagi. Baik. Nah, ini nanti bagaimana MT dengan HT. Mesin penerjemahan dengan mesin manusia ini memang sangat luar biasa perbedaannya ya. Misalnya memang mesin lebih cepat, lebih murah, manusia lebih lambat dan mahal. Ya. Baik. Betul. Terus ini kelebihan kekurangannya bisa dilihat nanti, kekurangan dan kelebihan mesin translation. Kemudian kekurangan dan kelebihan penerjemah manusia. Nah, ini saya menggunakan penelitian ini dengan beberapa fitur atau elemen penelitian. Ini rubrik yang digunakan dari Bu Rohayah Mahali, ya, terpakai sekali untuk menilai hasil terjemahan mahasiswa. Ya. Ini diantaranya temuan. Ya, temuannya ternyata mereka sangat antusias dengan menggunakan mesin penerjemah, tapi hasilnya kurang bagus yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, misalnya mereka mengakui bahwa mesin penerjemah itu sangat penting ya sebagai media untuk mentransfer pengetahuan, ilmu pengetahuan dan lain-lain, sangat menolong mereka. Terus mereka mudah sekali untuk menerjemahkan ya dan mudah memahami sesuatu entry baru ya, istilah baru. Nah, tapi di sini memang pada saat mereka tanya tentang bagaimana yang mereka terjemahkan baik secara manual maupun elektronik ya, mereka cenderung sebetulnya sekitar 4,5% itu banyak manual. Kebanyakan menggunakan mesin ya. Jadi mereka menggunakan mesin terjemahan dalam menerjemahkan tugas-tugas itu. Baik. Ini temuan yang lain menggunakan software, mereka juga diantaranya lebih banyak menggunakan mesin penerjemah dan juga CAT tools yang tadi. Terus temuan yang lain ini beberapa aplikasi berupa kamus penerjemahan mereka juga pakai ya, seperti Kamusku, Oxford Dictionary atau U-Dictionary yang berupa aplikasi di Play Store itu mereka gunakan. Ini juga sama, ini hasil penelitiannya. Saya percepat saja. Nanti bisa dijadikan bahan untuk ditanyakan. Nah, ini perbedaan antara mesin terjemahan, manusia dan gabungan. Ternyata memang hasil perbandingan skor yang lebih baik itu tatkala mereka menggabungkan antara mesin dengan manual atau manusia. Itu hasilnya lebih, ini dengan mesin nilainya 45, dengan dia menggunakan tangan manusia 58, tapi digabung nilainya lumayan naik jadi 75 skornya itu. Nah, ini contohnya, nanti bisa kita lihat bagaimana hasil terjemahan dengan mesin, dengan manusia, dan gabungan mesin dan manusia. Jadi lebih alami, lebih berterima, ya, lebih akurat. Nah, kemudian ini langsung kesimpulan saja bahwa gabungan antara human translation, ya, atau human translator dengan mesin translator atau mesin translation merupakan sebuah model yang menjadi solusi. Jadi kita gabungkan saja antara mesin dengan tangan kita sebagai penerjemah yang bisa memberikan sentuhan perasaan, ya, pikiran dan lain-lain yang sifatnya lebih manusiawi untuk memperlakukan hasil terjemahan supaya berterima dan lebih akurat di masyarakat pembaca, ya, dan pengguna. Demikian Mbak Maya. Ini sedikit tentang ini ya, hasil
mini riset yang pernah saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Prof. Rudi Hartono sangat menginspirasi. Baik, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan kepada Prof. Rudi Hartono. Silakan menggunakan fitur raise hand. Mungkin bisa dibantu, Mbak Nadia. Atau mungkin tadi ada yang mengatakan siapa tahu ingin berkolaborasi penelitian dengan betul. Ada yang ingin saya menghubunginya bagaimana atau bagaimana, silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian disampaikan saja. Kalau saya punya harapan bagaimana ada kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam menghadapi permasalahan dunia penerjemahan sehingga profesi penerjemahan tetap eksis dan hasil terjemahannya juga tetap menjadi konsumen tinggi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi karena saya merasa bahwa terjemahan itu sesuatu yang masih penting sampai kapanpun dan penerjemah dan mesin itu dua sisi yang harus digabung untuk menjadi solusi ya dalam menghadapi masalah penerjemahan khususnya terjemahan tulis ya. Translation, bukan interpreting. Seperti itu. Baik, Prof. Mungkin kami akan lanjut saja. Oh ya, sebelumnya saya ingin menanyakan aspirasi juga dari rekan-rekan. Apakah PowerPoint tadi bisa diakses oleh ini? Nanti saya berikan ke mungkin Mbak Nadia atau Mbak Tanti ya. Ke grup panitia akan saya berikan ya. Iya, Prof. Untuk di-share ya nanti. Iya. Baik, demikian rekan-rekan. Atau bisa di-share di sini, bisa di-share di file chat mungkin. Supaya ingin lebih cepat bisa nanti. Oke, baik Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rudi Hartono atas presentasinya. Saya yakin bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari presentasi singkat beliau. Baik, sebelum saya menuju ke pembicara yang ketiga, mumpung ada Pak Indra Listio di sini juga, pada tanggal, sekarang adalah bincang sampai yang keempat, dan pada tanggal 8 Agustus 2020 kami akan mengadakan bincang santai yang kelima, yang temanya adalah Current Trend in Translation Studies Research. Jadi berbicara mengenai penelitian di dunia penerjemahan, dan pembicaranya adalah yang pertama Dr. Rudi Sofyan dari Universitas Sumatera Utara, dan masih bersama dengan Pak Sugeng Haryanto. Kemudian pada tanggal 23 Agustus kami akan mengadakan bincang santai yang ke-6 dengan topik penerjemahan lintas bidang. Dan pembicaranya adalah Pak Indra Listio dari HPI, kemudian juga ada Pak Ardian Wahyu Setiawan dari Prosemantik, yang juga kebetulan adalah staf pengajar di Politeknik Negeri Malang. Dan yang ketiga masih dengan Pak Sugeng Haryanto. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengupdate-nya di FB, di akun Facebook Bahasa Inggris Polinema. Baik, saya akan ke pembicara kita. Mbak Maya sudah saya kirim ke chat PowerPoint-nya barusan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Prof. Bapak Ibu, silakan mohon bantuannya untuk mengecek chat box-nya di Zoom karena materi sudah dibagikan oleh Prof. Rudi Hartono. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof, atas bantuan dan pencerahannya. Baik, saya akan ke Pak Sugeng Haryanto, pembicara yang ketiga. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Biasanya Mbak Nadia muter video ini. Saya menyapa dulu, memastikan bahwa tidak ada masalah dengan audio. Iya, tidak. Oke, baik. Sebelum
Oke, mohon maaf sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan dari Pak Sugeng Haryanto, silakan menyimak video berikut ini. Baik, rekan-rekan, berikut tadi adalah video singkat dari program studi Bahasa Inggris, di mana Pak Sugeng Haryanto adalah salah satu ketua program studi. Jadi beliau adalah ketua program studi D3 Bahasa Inggris untuk penerjemahan dan industri hospitalitas. Baik Pak Sugeng, sebelum Bapak memulai pemaparan Bapak, mungkin satu hal yang juga menjadi pertanyaan di benak kita semua begitu. Apakah profesi penerjemah sekarang ini terancam oleh adanya mesin-mesin penerjemahan? Karena tadi kan Prof. Rudi dan Mas Inggih sudah memaparkan banyak sekali dan gratis pula. Jadi apakah penerjemah ini masih bisa untuk survive? Gitu? Terima kasih, Mbak Maya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan yang di Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Terima kasih terutama untuk Prof. Rudi Hartono telah berkenan mampir dan bincang-bincang bersama kita di sini. Rekan-rekan sudah lama tak jumpa Pak Sugeng. Iya, Prof. Mas Inggih juga, terima kasih. Dan rekan-rekan semua, Mas Indra, Pak Wayan Ane, dan lain sebagainya. Serta yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu, nanti habis jam 5, nyebut saja ini. Ya, baiklah. Pertanyaan yang sangat menggelitik, apakah kita ini akan selesai pekerjaan? Tadi Pak Rudi mengatakan tidak akan selesai, tapi memang ada perkembangan yang luar biasa. Kalau ini pekerjaan profesi ini selesai, HPI tidak ada anggota, dan prodi kita Mbak Maya yang mendidik calon penerjemah ini kan akan tutup nanti. Betul. Apakah saya masih punya pekerjaan begitu Pak? Iya. Baiklah, intinya tidak, tapi nanti kita lihat saja apa yang harus kita lakukan supaya tidak tergeser. Saya baca chat di Zoom tadi, ada beberapa percakapan side talk gitu ya. Ada mainstream talk yang lewat video, ada yang side talk yang ada di situ.
Itu ada pertanyaannya memang sejenis, dan saya kira saya sekedar ingin menggambarkan bahwa yang namanya teknologi IT terutama kalau berkembang itu memang sungguh berkembang. Pertama, sebenarnya sebelum kita berbicara tentang apakah pekerjaan kita akan vanish, disappear atau tidak, perlu kita kenali dulu bahwa sebenarnya mesin translation itu bermacam-macam, dan yang sekarang ini kita mungkin di separuh langkah awal menuju neural machine translation. Apa itu neural machine translation? Kita mulai dari yang pertama, jadi ada 3. Yang pertama itu adalah yang awal sendiri kita sebut rule-based machine translation. Rule maksudnya itu linguistic rule, jadi yang berbasis aturan linguistik. Contohnya Trasul yang disampaikan Mas Singgi, itu contoh rule-based. Jadi kalau tidak tahu, ya dia akan mengidentifikasi setiap kata apakah dia itu noun atau verb atau adverb, posisinya di mana dalam satu kalimat, kemudian dicarikan terjemahannya di dalam database-nya. 1. Itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, yang awal-awal mengembangkan adalah Google, yang itu kita sebut statistical phrase-based architecture. Jadi ada 2 hal ya, ada statistical, ada phrase-based architecture. Tidak seperti yang rule-based yang kita memprogramkan ke dalam sistem kita itu. Kalau kita bicara ini, kita bicara yang bidang yang kita sebut computational linguistics, yang merancang mesin ini, computational linguistics. Jadi di versi awal kita memasukkan linguistic rules, kemudian itu dipakai untuk menganalisis input. Yang kedua, statistical phrase-based architecture, itu tidak memakai linguistic rules, tetapi ini memakai statistik. Statistik itu kan probabilitas. Mana yang sering muncul berarti probabilitasnya lebih tinggi, dan diidentifikasi per frase. Oleh karena itu, kalau di yang pertama tadi, yang disebut Translate tadi, ada awkward dan sebagainya, ya, maka di Google Translate yang statistical phrase-based architecture itu sudah luas. Misalnya, hey you, mungkin terjemahnya, hey kau, gitu kan, atau lagi ngapain, bisa aja begitu, karena tidak memakai rule itu, tergantung kepada database yang disimpan di sana dan dikenali pasangan dari frase itu mana yang sering muncul gitu. Kemudian mesin itu pick it up. Maka pada saat kita tadi yang challenge dari Prof. Rudi untuk menganalisis itu nanti, perlu juga kita masukkan variabel atau sesuatu yang mengikat di dalam penelitian itu. Misalnya, what is the architecture of the machine translation? Oke, jadi kalau kita meneliti statistical phrase-based-nya Google, kita bandingkan dengan Microsoft yang sama arsitekturnya, atau Sistran yang sama arsitektur. Nah, itu juga tidak memenuhi, karena menurut Chomsky ya, ini rotok ilmiah sedikit. Kalau menurut Chomsky itu kan kreativitas manusia itu tak terbatas, sehingga sebenarnya tidak ada 2 natural sentences yang sama persis, selalu berbeda. Nah, kalau begitu memasukkan ke dalam mesinnya itu kapan itu, supaya mesin itu mengenali frase-frase itu dan menarik kesimpulan. Oh, kalau ini artinya ini gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang neural machine translation itu tidak sepenuhnya meninggalkan statistical base. Statistical base masih digunakan, tapi dalam posisi sedikit untuk mengantarkan kepada fungsi-fungsi yang dilakukan berikutnya. Yang ada 2 yang mendukung neural machine translation itu. 1, artificial neural network. Apa itu? Itu seperti kerja otak kita ya. Jadi yang
bagaimana jaringan pengetahuan di otak kita memikirkannya dan memprosesnya itu ditiru di dalam sistem itu, makanya kita sebut artificial. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau di NMG ini, mesin itu sudah diciptakan sistemnya, kemudian kita masukkan sebanyak-banyaknya, mirip yang statistical architecture, sebanyak-banyaknya input dan output. Nah, input dan output ini, kemudian mesin ini diajari untuk melakukan sesuatu. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu adalah untuk memperkirakan the sequence of words within a sentence. Itu diperkirakan. Kalau misalnya kalau ini muncul mentari, maka berikutnya mesti munculnya itu rembulan, bukan bulan, bukan mesti ya. Itu tendensinya seperti itu. Itu modeling. Nah, di dalam linguistik dalam bahasa ini terkait dengan genre. Oke, jadi di situ ada konsep genre. Misalnya nanti berikutnya sistem itu sekali lagi sebelum ke berikutnya sistem itu diajari untuk mengenali kalau inputnya ini, outputnya ini. Jadi kita melatih dulu mesin transition itu. Saya ingat di Transkomunika, saya juga kadang-kadang kerja di Transkomunika. Mungkin 2 tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa itu. Kita itu menerjemahkan yang mudah-mudah gitu. Kita pikir untuk apa seperti ini diterjemahkan itu. Dan kami memprediksi job itu adalah untuk memberi umpan NMT ini di awal-awalnya. Jadi dengan umpan ini inputnya, ini outputnya, kemudian tentu saja dengan algoritma ya, kalau kita bicara komputer dengan algoritma. Diajari untuk mengenali ini inputnya, ini outputnya, dan kemudian memprediksi sequence of the words in the input and the output. Jadi kalau ini akan keluar ini. Nah, itu masih menggunakan statistical space. Tapi yang berikutnya, ini deep learning yang namanya. Setelah itu kemudian ini diajari untuk klasifikasi, untuk clustering. Tidak hanya input dan output, tapi diajari clustering dan klasifikasi. Begini mudahnya. Kalau ada orang berbicara di depan kita, kemudian sambil matanya melotot-melotot begitu, kita tahu, oh dia marah gitu ya. Ya. Nah, demikian juga pada saat teks input itu dimasukkan dan ada kata-kata tertentu, oh ini adalah kata-kata marah, dengan nada marah gitu. Nah, kalau nada marah seperti ini, kata-kata seperti ini, outputnya seperti apa? Nah, sekarang di dalam deep learning itu, di dalam neural network machine translation itu, mulai diajari. Jadi, oh klasifikasi teks misalnya itu, oh kalau seperti ini orang marah. Kalau dia bilang tidak, di mesinnya nanti bukan sekedar no, tapi sesuatu yang lain lagi barangkali. Nah, semakin banyak data-data ini dimasukkan dan semakin dalam learning-nya ini, maka akan semakin presisi prediksinya. Nah, learning ini ada yang supervised, ada yang unsupervised. Jadi kalau unsupervised itu biarkan terserah, ini sistem ini belajar sendiri. Kalau supervised itu diarahkan, dikasih label. Oke, dikasih label. Misalnya saya memasukkan teks hukum. Ini kita sudah kasih label, kita bisa kasih label. Oh, teks ini seperti ini teks hukum, kasih label. Outputnya ini juga teks hukum. Berarti kalau kita memasukkan puisi, kita kasih label teks puisi. Pokoknya nanti kita ajari dia untuk mengeluarkan teks puisi. Nah, itulah di dalam deep learning itulah ditanamkan artificial intelligence. Nah, tadi di dalam chatbox itu kita ngobrol, jika kita langganan API code-nya Google dan juga langganan saya lupa yang dari Microsoft, kita bisa mengakses NMT, tapi bahasa Indonesia belum ada. Bahasa Indonesia untuk NMT belum ada. Yang ada adalah sekarang bahasa-bahasa besar. Tentu kalau bahasa besar adalah bahasa-bahasa Eropa plus China, kalau mungkin ditambah Jepang. Kalau kita ini meskipun penduduk kita banyak, tapi kita kebutuhan penerjemahnya masih di bawah itu, jadi belum digarap oleh Google.
Kalau Malaysia ya lebih sedikit lagi gitu. Jadi Google Translate kita itu Indonesia itu lebih baik daripada Malaysia karena banyaknya data-data terjemahan yang sudah ada. Nah, pertanyaannya tadi apakah pekerjaan kita akan hilang ya dengan adanya mesin translation NMT ini? Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint, mungkin tidak sama persis dengan Japani, makanya tidak saya tunjukkan. Begini. Sebenarnya ada banyak sekali bahan yang harus kita terjemahkan. Dan untuk tenaga manusia itu tidak akan bisa menerjemahkan sesuai dengan kriteria waktu yang diperlukan oleh yang memiliki terjemahan itu, yang memiliki proyek itu. Oleh karena itu dikembangkanlah mesin penerjemah ini. NMT ini Pak. Ya, jadi sejak awal ini tidak dirancang untuk membantu menerjemahkan puisi dan novel. Tapi dirancang untuk menerjemahkan sesuatu yang fungsional yang harus segera dipakai. Misalnya begini. Misal ada Mbak Maya memiliki perusahaan yang sangat besar. Kemudian tiba-tiba datanglah email dari negeri yang belum pernah kita dengar namanya. Katakanlah negeri A gitu ya. Negeri A. Maksudnya kita saja yang belum mendengar, orang-orang lain sudah dengar. Nah, ini mau apa ya? Ini mau order atau mau apa? Atau cari informasi saja. Kita tidak ada orang yang bisa bahasa itu. Gitu. Atau kita mungkin atau mau marah-marah gitu. Nah, pada saat kita menerima email itu dan tadi mesin translation kita tempelkan kepada email platform kita, secara otomatis kita bisa mendapatkan terjemahannya. Jadi misalnya kan tadi ya misalnya ada kategorisasi marah dan tidak marah. Oh ini emailnya customer marah. Jadi terjemahkannya tadi dengan nada marah. Jadi tidak misalnya tidak kata yang memiliki makna umum kan itu dengan kata-kata tertentu ya. Misalnya kalau orang marah itu di Jawa itu misalnya ya mbahmu gitu ya. Itu enggak tahu Maya, enggak tahu mesti. Tahu Pak. Oh iya. Nah, saya tahu hal itu. Itu kan mbahmu itu kan your grandma kan gitu kan. Ya, itu kan it doesn't sound angry. Oleh karena itu karena tadi sudah dikenali ini marah, maka mesin translation itu akan memilih umpatan marah. Replacement tadi menurut Pak Rudi. Tidak memakai makna mbah tadi gitu. Tapi sesuai dengan yang ada di database-nya itu. Nah, seperti itu yang diantisipasi. Itu satu. Yang kedua, teks itu ada yang teks perlu sekedar untuk dipahami. Perlu sekedar untuk dipahami. Jadi tidak perlu baik-baik. Misalnya kalau itu sebuah berita singkat gitu ya, itu tidak perlu baik-baik. Makanya yang penting dipahami. Atau berita bahwa ini telah ini, maksudnya signifikansinya terhadap perusahaan tidak tinggi. Tetapi kalau itu produk baru, maka tidak akan sulit diserahkan ke MT karena ini terkait dengan penjualan dan itulah mesti diorderkan ke penerjemah. Misalnya ya kita tahu Google Translate itu baguslah. Kalau menurut survei, Google Translate nomor 1, kemudian Microsoft Translator nomor 2. Itu sangat bagus. Tapi untuk menerjemahkan teks, misalnya customer agreement begitu, atau apa itu kalau di term of use begitu, mesti manusia. Tidak diserahkan ke situ langsung. Paling tidak manusianya ini harus bisa ngedit itu. Jobnya itu untuk editing yang kita sebut post editing. Jadi ada beberapa kategori naskah yang memang tidak mungkin diserahkan ke mesin translation itu. Dan yang ketiga
Tadi 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, ada selain itu memang kita harus berubah. Mungkin setahun yang lalu ojek pangkalan dan mikrolet kan di mana-mana memprotes Gojek, Grab itu ya. Dulu dulu juga demikian, dari oplet, kemudian ada angkota, kemudian ada macam-macam itu. Tapi kita tidak bisa menyetop perubahan. Kita harus mengikuti perubahan itu dan supaya kita tetap punya pekerjaan. Pekerjaan apa itu nanti ditanyakan di belakang ya. Tapi intinya masih tetap, tetapi kita harus do our tricks, mengantisipasi perkembangan supaya kita bisa menyiapkan diri. Begitu. Oke, baik Pak. Nah, saya tadi menangkap satu hal yang sangat penting. Saya rasa dari Pak Sugeng adalah dunia ini beralih sangat cepat, begitu Pak ya. Artinya memang perubahan apa yang valid tahun ini bisa tidak valid lagi tahun depan, gitu. Nah, sebagai saya yakin juga di ruang ini juga banyak yang berprofesi sebagai pengajar. Apa yang harus kita lakukan, Pak, sebagai pengajar untuk menyiapkan para mahasiswa agar nanti mereka siap pada saat keluar, itu kan tidak kaget. Oh, oke. Nah, kalau ini saya pakai PPT ya. Oke. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bapak. Oke. Kita terus bagaimana jika mesin ternyata telah begitu maju? Ini tadi ditanyakan. Oh, ini belum saya jawabkan ini tadi ya. Tapi sudah tersirat di jawaban saya, mencari jenis penerjemahan yang kurang terpengaruh oleh mesin penerjemah dan seterusnya. Nanti di sini termasuk ini nanti saya terangkan, tapi langsung ke ini. Bagaimana untuk perguruan tinggi? Pendidikan Patian, prodi kita, Mbak Maya, prodinya Prof. Rudi juga, dan banyak-banyak prodi yang sekarang rasanya mulai bergairah mengajarkan transition and interpreting. Ini any skill, no matter how difficult to acquire, can become obsolete when the machines improve. Sudah, kita tidak perlu emosional, tidak perlu macam-macam, tapi memang begitulah adanya. Itu harus kita hadapi, termasuk skill yang kita latihkan. Oke. Ini yang ada di 3 tahun lalu ini, meskipun kita banyak kemajuan yang kita lihat, tapi pengajaran transition kita itu masih belum berubah. Pengajaran transition kita itu belum berubah ya seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Menurut survei itu ya magister approach, artinya sebagai master, sebagai empu, dosennya itu memberikan latihan, ini tolong terjemahkan, ini terjemahkan dimana setelah selesai di kelas dengan mengacu pada hasil pekerjaan dosennya. Nah, lebih malang lagi kalau latihan itu 5 tahun tidak diganti, nah, karena sudah mengerjakan itu dosennya itu nyaman, jadi setiap kali bisa melihat itu untuk pembahasan di kelas. Itu nomor 2. Ini mohon maaf, I don't want to offend anybody, tapi ini kita Bu Maya, karena kita sudah menetapkan bahwa our prodi is for transition and hospitality industry English. Oke. Ada 3 hal menurut saya yang harus dilakukan. Pertama adalah ajari mahasiswa untuk memiliki sikap belajar mandiri. Kalau terutama di politeknik, di vocational school, kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak hanya mengajari mahasiswa itu technical skills. Tapi sikap untuk belajar mandiri ini harus diajarkan juga, karena begitu mereka keluar, mungkin yang dipelajari secara intensif, skills-nya itu sudah phasing out. 6 bulan lagi tidak akan digunakan. Jadi sikap belajar mandiri ini harus ditanamkan
that's the essence of education yang sekarang banyak dikemplingkan orang terhadap Kemendikbud baru karena melupakan the essence of education, lifelong education, bukan sekedar technical skills. Yang kedua, tadi ada dari presentasi dari bahan yang disampaikan Mas Singge, ada begitu banyak tools, oleh karena itu perguruan tinggi perlu mengajarkan kiat-kiat dasar. Kiat-kiat dasar fungsi-fungsi yang disebutkan oleh Mas Singge tadi. Fungsi mulai dari sekedar menerjemahkan file biasa, file Word, PowerPoint, website, macam-macam, sampai dengan tadi ada alignment, QA, dan macam-macam itu. Pakai program apa? Kalau di Polynema, kita memakai Omega T, Work Fast Anywhere, dan juga pakai SQL Studio, yang tadi, yang online tadi. Kenapa dipakai itu? Ada tujuannya satu, tadi mengenalkan kiat-kiat dasar supaya paham betul, karena begitu paham yang masalah basicnya, kapanpun dia menghadapi tools baru, pasti akan ingat, oh ini caranya begini, begini. Bedanya itu tombolnya saja dan warnanya saja. Misalnya di Omega T itu kan cenderung abu-abu dan coklat ya. Di SQL Studios itu cenderung hijau. Memsource itu biru tua gitu. Tapi the basic function is the same. Itu yang pertama. Yang pertama dari ajari kiat-kiat itu yang pakai Omega T. Kemudian kenapa pakai yang tadi Work Fast Anywhere, apa yang disebut Prof. Rudi yang SQL Trader Studio itu yang online. SQL Trader Studio diajarkan juga yang offline. Tapi itu kan anak-anak hanya bisa menggunakan itu 1 bulan karena free trial-nya itu 1 bulan kan. Tapi dengan Omega T mereka sudah bisa. Ini memberi kesempatan mereka untuk switches between tools. Kenapa tadi saya lanjutkan? Kenapa yang online? Karena Mas Singge tahu paham. Yang offline itu phasing out. Tools yang offline yang hanya bekerja di komputer kita itu phasing out. Sebentar lagi tidak digunakan. Karena semuanya itu akan mengarah ke cloud-based. Cloud-based. Meskipun ada yang gratis tadi ya, Word, Password, Anywhere, kemudian Trader Studio yang online. Rekan-rekan penerjemah yang serius, jangan gunakan itu. Kemungkinan satu itu melawan NDA, Non-Disclosure Agreement, dan yang kedua itu dipakai untuk training MT mereka. Semakin cepat mereka mentraining MT kita, semakin cepat juga kita harus keluar dari zona nyaman kita. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu tadi yang kedua, cari kiat-kiat dasar Ketul. Yang ketiga, pahamkan dengan prinsip-prinsip dan laju perkembangan mesin penerjemah. Prinsipnya apa? Jadi pada saat dia menghadapi raw, kita sebut raw material ya, raw output dari mesin translation, dia tahu oh ini hasilnya phrase dari statistical phrase based architecture atau NMT atau apa gitu. Karena itu bisa digunakan untuk memprediksi. Caranya seperti apa? Lihat tadi hasil-hasil penelitiannya Prof. Rudi dan rekan-rekan yang lain yang teliti Google Translate tadi. Oh, yang paling efektif tadi ya, Prof. Ya, kekurangannya ada di sini. Nah, kalau kita tahu, oh ini masih ingat statistical phrase-based architecture. Statistical phrase-based. Akan mirip saja seperti itu. Jadi kita bisa pada saat di pekerjaan baru berikutnya post editing, kita sudah bisa anticipate. Oh, lemahnya dari sini, ada di sini. Jadi setiap kenapa perlu diajari prinsip-prinsip dan laju perkembangan MT, karena nanti akan banyak muncul job yang kita sebut post editing. Dan pada saat post editing kita harus bisa mengantisipasi. Itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang tidak saya sebutkan, yang sangat penting adalah dosennya upgrade juga gitu.
Ya ini di luar sudah seperti itu, dosennya harus audit juga. Nah, ya makanya acara-acara kita selalu kalau kita upayakan ada dari akademisi, ada dari industri, supaya dengan forum ini kita saling tukar wawasan, saling kita we got insights from each other, kemudian bisa menerapkannya. Begitu. Baik, Pak Sugeng. Berarti tadi 3 ya Pak caranya. Yang pertama adalah memang mahasiswanya harus dilatih untuk mandiri, dan yang kedua harus memang diberikan basic-basic tentang CAT tools, dan juga mereka juga harus diberi tahu tentang kemajuan di bidang penerjemahan, terutama di translation technology. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya ingin menyampaikan satu poin lagi tentang jenis pekerjaan. Bukan baru sekali sih sebenarnya, karena di Transkomunika telah menerima pekerjaan itu lama, tapi relatif baru. Oke. Nanti pada saatnya, seperti meramal ini, pada saatnya para penerjemah yang bukan buku, bukan sastra, akan menghadapi banjir ini, yang kita sebut post-editing job. Ini mengedit ini empty raw output. Pada saat pertama kali kita ditawari ini, kita nggak mau ambil. Karena ini agak mangkel juga, agak emosional juga ya. Lah ngapain saya nggak dibayar lebih rendah daripada saya terjemahkan sendiri kok mengedit empty raw output ini. Tapi kok semakin lama tawaran itu semakin banyak gitu. Makanya kan kita harus bersikap. Gitu. Maka di sini saya sampaikan, seperti ini juga perlu disampaikan kepada mahasiswa juga. Ada pada saat kita melakukan post editing itu ada 2 kriteria atau pertimbangan yang pantas kita pikirkan. Yang pertama itu empty raw output. Itu ada 2 kemungkinan ya. Ini garisnya lupa. Good atau poor. Good atau poor, baik atau buruk. Nah, kemudian ini kita sekilas kita bisa lihat ya, dan barangkali karena kita hafal karakteristiknya, kita tahu, oh ini paling hasilnya statistical based, ini mesti hasilnya linguistic rule based mesin ini. Oh ini sudah neural. Nah kalau kita tahu raw outputnya ini, kita bisa prediksi hasil apa dan kita bisa berkesimpulan itu good atau poor. Maka yang kedua kita tanya, jadi kalau ada job semacam itu, kita tanya, what is the expected quality? Kita tanya yang kasih job itu, what's the expected quality? Ada 2 kategori umum, itu pertama publishable, yang kedua fit for purpose. Nah kalau misalnya begini, kalau itu sebenarnya fit for purpose, lah ngapain kita bersusah payah untuk menghasilkan, mengedit sampai ke publishable? Apa yang disebut publishable itu setara dengan high quality human translation yang layak dipublish sebagai buku, sebagai poster, sebagai apapun yang memang memiliki signifikansi tinggi. Oleh karena itu hasil post editing kita adalah high quality. Nah, seperti itu maka kita melakukan jenis yang kita sebut full post editing. Full post editing, what is it? Nah, nanti aja kalau waktunya ada, kalau tidak ada di slide setelah ini. Baik. Kalau expected quality-nya itu hanya fit for purpose, good enough, maka ya light post editing aja. Yang penting grammarnya benar dan bisa dipahami. Nggak perlu memakai kata-kata terpilih. Lihat panah saya. Kalau good ini tentu saja mampu didorong mencapai publishable quality, apalagi fit for purpose. Kalau ini good, single sedikit saja, mungkin punctuation atau apa gitu sudah lolos fit for purpose. Tapi kalau poor ini
mau take for purpose, oke, masih bisa. Mau diangkat ke publishable, tidak bisa. Kita sama dengan menerjemahkan ulang. Makanya pada saat kita ada tawaran post editing job, kita tanya ini, what is the expectation? Publishable atau fit for purpose? Ya dengan bahasa yang terserah lah, tapi intinya ada dua itu. Kalau dia bilang publishable, sementara yang dihadapi full, jangan mau. Ini provokasinya jangan mau karena akan berdarah-darah. Sementara harga pekerjaan itu di bawah harga kalau kita menerjemahkan. Itu. Jadi pengetahuan macam ini perlu dimiliki oleh penerjemah dan juga calon penerjemah sebagai salah satunya sebagai antisipasi what's going on with the development of machine translation. Begitu saya kira. Oke, baik Pak Sugeng. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Sugeng Haryanto? Mbak Nadia, apa ada dari Zoom barangkali? Dari Zoom belum ada, Mbak Maya. Oke. Dari Facebook juga belum. Baik. Oke. Oke, baik Mbak Nadia. Silakan Pak Sugeng dilanjutkan. Kira-kira ada yang masih ingin disampaikan? Ini sudah hampir jam 5 ini. Betul, ya, ya, betul hampir jam 5, ya. Saya share saja nanti PowerPoint-nya. Barangkali di situ bisa ditanyakan lewat saluran yang we owe a lot of answers. Kita belum sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan karena kesibukan perkuliahan dan lain-lain. Mohon maaf untuk yang pernah mengirimkan pertanyaan mulai dari seri pertama. Gitu. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih. Baiklah rekan-rekan, karena waktu juga yang sudah jam 5, sudah mendekati maghrib, maka acara bincang santai yang keempat, teknologi dalam penerjemahan, akan kami tutup. Namun sebelum kami menutup acara ini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa 2 minggu lagi kami akan mengadakan acara bincang santai yang kelima dengan Dr. Rudy Sofyan dari Universitas Sumatera Utara yang akan mengangkat topik current trend in translation studies and research. Jadi lebih menitik beratkan kepada penelitian di dunia penerjemahan. Dan kemudian 2 minggu setelah itu akan ada topik lain, yaitu penerjemahan lintas bidang bersama dengan Pak Indra Listio, yaitu Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia, Pak Ardian Wahyu Setiawan dari Plasmantik, dan juga masih bersama dengan Pak Sugeng Haryanto. Rekan-rekan, sekali lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa materi dari ketiga pembicara akan kami bagikan melalui Google Drive. Tadi kami sudah mendapatkan persetujuan dari ketiga pembicara juga, jadi mohon ditunggu nanti Mbak Tanti yang akan memberikan link Google Drive-nya, atau mungkin bahkan juga sudah di-share di chatroom Zoom. Baiklah Bapak Ibu, sekian untuk hari ini, terima kasih banyak, dan saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Sampai jumpa di bincang santai yang kelima. Oh ya, mulai bincang santai yang kelima, kami akan berganti menggunakan WeTalk. Jadi tidak lagi bincang santai, tapi kami akan menggunakan WeTalk gitu. Nah, jadi 2 minggu depan kami akan mengadakan WeTalk, dan untuk informasinya silahkan mengakses laman Facebook Bahasa Inggris Polinema. Jadi sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih rekan-rekan. Pak Sugeng, terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya. Insya Allah, monggo kapan-kapan bertemu lagi. Amin. Terima kasih, Profesor. Indra, monggo Pak Indra. Terima kasih. Monggo, terima kasih Bu Maya, Mbak Nadia, Pak Singgi, terima kasih.
Terima kasih. Ini ada banyak. Apa kabar? Ada Pak Sri Harto. Ya, Ada, Sri Harto. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sugeng, Mas Ya. Sigi, dan Mas Indra. Terima kasih. Atas pencerahannya. Sri Harto. Ada yang dari Bengkalis juga, Pak. Ada Bengkalis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang dari Kendari juga. Betul. Masih reuni sepertinya. Masih reuni, monggo yang mau reuni. Oke, nanti saya saya kirim di sini ya anunya. Sepertinya peserta sudah banyak yang meninggalkan Zoom, Pak Sugeng, jadi mungkin nggak dapat. Nanti aja dikirim oleh Mbak Tanti lewat email. Oke. Boleh saya akhiri Zoom-nya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.